mungkin 15 tahun di sini banyak kenangannya ya Bu ya? Juga saya itu tuh di sungai yang tempat saya, Apa Bu? soalnya juga tempat saya korban banjir bandang. Astagfirullahaladzim. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim bisa bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan seperti biasa saya bermain sama Mas Foto. Dan malam hari ini beda dengan yang lain ya teman-teman. Jadi saya mendatangi kayak tempat gubuk ya teman-teman, di sebuah jurang dan bawahnya ada sungai yang sangat besar teman-teman. Ini habis hujan dan kita kesini di waktu pas ibunya ini mau sholat sunnah teman-teman, gitu 2 rakaat ya Mas ya, jadi nggak lama, kita nanti tungguin. Nah jadi di sini teman-teman ceritanya ya, saya kata warga teman-teman, ini kan belakang jalan ya, pinggir pekarangan milik warga, dan ini tuh lumayan jauh dari permukiman warga teman-teman. Jadi ada satu ibu-ibu yang menyendiri di tempat ini. Jadi konon katanya ya Mas, di sini itu sudah 15 tahun di gubuk di teman-teman. Jadi ya wajar aja kalau kondisinya seperti ini. Jadi ini tadi saya datang sudah dalam kondisi seperti ini. Ada barang-barang juga, tas dan yang lain kayak termos, terus air minum itu saya pinggirin karena nanti saya takut di kamar itu sedikit mengganggu. Nah jemur-jemuran tadi ada di atas ini ya Mas ya, jemur-jemur baju ada di atas ini teman-teman. Nah di sini tuh ada anduk-anduk, tadi saya pinggirin, saya rapihin biar kelihatan lebih baik ya Mas ya di kamar ya Mas. Nah ini saya tuh dengar katanya ibu ini itu melakukan sholat yang sangat kusuk Mas, yang sangat rajin gitu teman-teman. Jadi semua sholat itu dilakukan Mas, gitu teman-teman. Jadi nggak hanya 5 waktu Mas, seperti tahajud, sholat duha itu selalu dilakukan Mas. Tapi nggak di rumah, di lokasi ini, dengan alasan katanya lebih kusuk ya Mas ya, lebih kusuk supaya nanti tobatnya itu lebih diterima gitu Mas. Nah ini ibunya mungkin mau berdoa dan berzikir dulu teman-teman, karena biasanya habis sholat kan ibunya berdoa pastinya teman-teman. Nah itu setiap kali orang mau lewat di lokasi ini, itu ibunya selalu memakai mukena teman-teman. Jadi orang-orang itu menyebutkan ibu ini tuh sholat setiap waktu gitu, setiap menit gitu, karena dia memakai mukena tiap hari teman-teman, nggak dilepas gitu. Jadi orang-orang itu menjulukinya ibu ini sholat setiap menit teman-teman. Nah ini kata warga ya Mas ya, saya sih belum dengar sendiri dari ibunya. Katanya sih dia itu punya nazar Mas. Nah punya nazar yang dia ucapkan sendiri ketika dia itu mengalami bencana Mas, gitu. Nah nanti yang lebih jelasnya lagi teman-teman kita tanyakan sama ibunya biar ngejelasin tanya. Dan ini ibunya lagi berdoa, mungkin ya teman-teman zikir juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, assalamualaikum. Ibunya mungkin jarang ngobrol sama manusia ya Mas ya, selama 15 tahun. Jadi mungkin dia itu adanya kurang komunikasi dengan manusia, jadi sulit diajak berkomunikasi Mas. Bu, saya perkenalkan, nama saya Fani, saya dari tim Laslos. Ini teman saya Mas Foto. Di sini saya ingin bersilaturahmi ke tempat ibunya dan ingin sedikit tanya-tanya kenapa sih ibunya itu melakukan ibadah sholat di tempat ini selama 15 tahun. Gimana Bu? Gara-gara nazar. Oh, apa penyebab ibu mengucapkan nazar itu Bu? Terus? Kebetulan sehari saya itu kena bencana banjir bandang. Iya. Waktu saya telepon nggak bisa berbicara, bisa takut. Oh. Saya itu bilang pada tentang saya itu selamat, saya pernah melakukan korban untuk orang salah
20 tahun. Ini baru 15 tahun. Oh, gini teman-teman. Ini suara ibunya kayak agak sulit untuk berbicara ya Mas ya. Jadi seperti ini kesimpulannya, ibu ini mengalami banjir bandang yang sangat besar. Nah, ibu ini tuh nggak percaya dengan adanya hari kiamat, nggak percaya bakal ada terjadi bencana nanti. Biasanya kan kiamat kecil ditandai oleh kayak bencana-bencana alam gitu ya Mas, kayak tanah longsor yang hebat, bencana banjir yang hebat, terus kayak gempa-gempa juga, itu kan bisa disebut tanda-tanda kiamat kecil ya Mas ya. Nah, ibu ini tuh nggak percaya teman-teman. Jadi suatu hari tuh ibu ini kena banjir bandang ya Bu ya, kena banjir bandang Mas. Jadi banjir bandang itu sangat besar di desanya ibu ini. Jadi ibu ini tuh hampir meninggal dan dia itu terseret banjir bandang ya Bu ya, terseret banjir bandang. Dan dalam hati dia berkata, kalau nanti saya selamat dari banjir ini, saya bernazar untuk selalu sholat dan percaya akan adanya hari kiamat. Saya akan sholat yang full, yang kusuk, yang rajin. Intinya dia memperbaiki diri dan memilih untuk bukan bersembunyi sih, kayak mengasingkan diri di sini gitu teman-teman, supaya kayak misal tobatnya itu nggak diganggu sama orang lain gitu Mas. Jadi kusuk di sini, serius, fokus teman-teman. Nah, katanya tuh ibu ini tadi dia tuh kayak kesangkut di pohon, jadi jadi itu penyebab ibu itu selamat teman-teman gitu. Jadi ketika dia selamat, dia langsung menepati janjinya sendiri Mas, yaitu sholat selama-lamanya. Tapi ini baru berjalan 15 tahun. Kalau boleh tahu, kalau ibunya juga ingat usia ibunya berapa ya Bu? 45 tahun. 45 tahun. 45 tahun. Kalau sekarang ibunya 45 tahun atau gimana Bu? Sekarang 45 tahun. 55 tahun? Oh, 55 tahun. Teman-teman, 55 tahun ibunya. Jadi usia yang segitu lumayan udah tua ya teman-teman ya, 55 tahun. Dah, kalau boleh tahu ini ibunya kalau makan gimana Bu? Oh, kadang ada anak ibu yang kesini nganter makanan. Tapi berusaha untuk ngajak ibu pulang nggak? Aku udah tahu. Oh, nggak mau, ibu tetap nggak mau, walaupun ngajak pulang tapi ibunya nggak mau. Oh, jadi ibunya udah berusaha diajak pulang tapi nggak mau. Bener ibunya nggak mau? Nggak mau, ini kan nggak jadi nazar saya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau itu memang nazar ibu memang harus ditepati ya Bu ya. Tapi kan nggak harus di tempat kayak gini Bu. Ini kan bahaya ya Mas Foto. Jadi ini kan tempatnya terbuka ya teman-teman. Gubuknya itu nggak ada penghalangnya. Jadi cuma ketutup kalau ibunya tuh jemur-jemur anduk, jemur-jemur sajadah di sini-sini gitu. Jadi nanti kalau ibu kedinginan, ibu sakit, itu nggak terpantau sama anak, sama cucu ibu. Jadi saya sarankan kalau mau melakukan seperti itu bisa di rumah juga Bu. Atau kalau ibunya nggak mau terganggu sama suara-suara orang-orang yang ada di rumah, ibu minta dibikinkan ya seperti ibaratnya musola-musola kecil lah di sebelah rumah gitu untuk ibu sendiri. Kalau di tempat ini kan bahaya ya Mas ya, kayak nggak ada batas-batasnya gitu. Pinggir-pinggir juga ini rimbun. Nanti kalau ibunya sakit bagaimana? Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau ibu itu pulang. Jangan di sini Bu, gitu. 15 tahun itu waktu yang lama. Kalau ibu mau menambah waktu lagi di tempat ini juga atapnya udah ada yang bolong. Ini menurut saya tuh kurang bagus ya Bu, nggak etis ini. Dan ini nih Bu, ini kalau dibuka teman-teman, itu kesana tuh jurang gitu. Jadi ini kekuatannya tuh nggak seberapa Bu, nggak kayak dinding gitu.
Kalau dikasih papan atau kayu mending ya Mas ya. Lah ini tuh cuma sebatas kayak gini doang. Nah ini juga udah pada bolong nih. Ini bolong karena udah 15 tahun lamanya. Kalau boleh tahu ini gubuk siapa yang berdiriin? Ibu sendiri? Oh jadi ini ibunya Mas yang buat gitu, yang membangun ibunya yang entah dulunya apa nyuruh orang atau gimana, intinya ini yang bikin ibunya gitu. Dan ini udah pada kayak gini nih, ini bolong bawahnya tanah nih Mas. Ini bahaya Bu, bahaya banget nih. Kalau di rumah kan ibu kepantau sama anak-anak gitu loh. Juga lebih baik kalau ada pengajian, ibu udah dengan pengajian itu kan gak apa-apa. Yang penting waktunya sholat nanti ibu sholat lagi gitu. Kalau di sini serem Bu, temenan, yakin. Ini tempatnya sangat terbuka, ibunya perempuan, juga di sini nggak ada orang. Juga tadi kan saya bilang ya teman-teman di awal kalau ini jauh dari permukiman warga gitu. Tapi ada warga yang baik hati kalau ngepas lewat sini ngasih makanan Bu. Ada gitu. Banyak. Oh teman-teman, masih banyak orang-orang yang baik di sekitar ibunya yang kadang lewat tempat ini ngasih makan gitu. Nah, kalau saya boleh tahu ibunya kalau mandi itu di mana ya, Bu? Yang bawah ini. Berarti ibu harus turun dong. Oh. Ibunya mandi di sungai, teman-teman. Nyuci juga di sungai. Tadi saya kesini banyak banget baju, ini Bu habis nyuci. Oh, nyucinya pagi, teman-teman. Jadi untuk menghindari warga ya, Bu? Jadi ibu ini juga termasuk orang yang nggak mau ketemu sama orang, teman-teman. Jadi lebih enak tuh menyendiri gitu. Jadi nggak suka yang berkerumun sama orang-orang gitu, gosip-gosip, cerita-cerita itu ibunya nggak mau. Jadi lebih suka menyendiri. Ya nyuci aja pagi banget, nyuci baju teman-teman. Biar nggak tumbrung kalau ada orang di sungai yang bisa cari ikan ya Bu. Kadang juga ada orang cari pasir teman-teman. Jadi ibunya tuh nggak mau tumbrung. Jadi lebih baik nyuci agak pagi biar nggak ketemu orang-orang gitu teman-teman. Bu, bagaimana kalau saya kasih tawaran ibunya pulang, nanti saya sama Mas Woto saya bikinkan, kalau ibu mau yang seperti ini saya bikinkan kecil-kecilan yang seperti ini di dekat rumah ibu, atau jarak-jarak berapa meter lah, yang penting seenggak-enggaknya semini-minimalnya ibunya itu terpantau. Mau Bu? Karena ini tuh sangat nggak bagus, karena tempatnya sangat terbuka dan dinding-dinding ya Pak, atap-atap ini udah mulai bocor, ini juga udah bolong-bolong papannya, ini sangat berbahaya Bu. Mau? Ibunya kayak jawab keberatan teman-teman, kayak masih pikir-pikir. Mungkin 15 tahun di sini banyak kenangannya ya Bu ya. Saya itu di sungai yang tempat saya. Apa Bu? Soalnya juga tempat saya korban banjir bandang. Astagfirullahaladzim. Katanya tempat ini lokasi ibu itu terkena banjir bandang teman-teman. Berarti ibu itu orang di desa sini. Oh berarti banjir bandangnya itu sampai ke sini. Astagfirullahaladzim. Saking besarnya teman-teman, jadi sampai masuk ke wilayah pelosok-pelosok kayak gini teman-teman. Padahal di sini nggak ada permukiman warga Mas, atau dulu ada permukiman Bu? Dulu ada tapi nggak banyak. Mungkin terbawa arus banjir ya Bu ya? Oh, jadi warga itu memilih pergi atau mengungsi ya Bu ya? Oh, atau dari air sungai yang ini yang meluap Bu? Astagfirullahaladzim Mas, katanya tuh berasal dari air sungai ini. Pantes ini teman-teman dengarkan suara air yang sangat begitu deras. Nah ini sungai di bawah Mas yang bunyi teman-teman. Jadi dulu itu mungkin meluap, saking derasnya hujan yang lama sampai membuat air ini tuh naik mungkin ya teman-teman. Jadi banjir mungkin dari sana ya teman-teman ya, bukan dari sana ya. Soalnya sana lebih tinggi Mas. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, mungkin kalau tadi kita datangnya agak siangan, kita bisa langsung survei ke lokasi banjirnya ya teman-teman ya.
Siapa tahu masih banyak arwah-arwah yang belum tenang ketika banjir itu datang yang membuat nyawa mereka itu hilang. Apakah banyak korban jiwa, Bu? Astagfirullahaladzim. Nanti kita sama-sama doakan ya teman-teman ya Bu ya, supaya yang meninggal itu bisa tenang dan arwahnya itu diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa ya Mas ya. Bu, karena waktu saya ini udah lumayan lama, tadi kita juga waktunya habis kemakan di perjalanan. Kalau Ibu mau tawaran saya, besok sekitar 1 minggu lagi saya datang ke sini ya. Ibunya boleh pikir-pikir dulu, nanti kita belikan mukena yang baru, sajadah yang baru. Terus nanti kita belikan alat-alat Ibu yang baru. Kita bikinin yang jangan di lokasi seperti ini ya Bu ya. Ini juga di dekat sungai, saya takut nanti air meluap, ibunya kena banjir bandang lagi. Ya, saya kasih waktu seminggu ya Bu ya, ibunya pikir-pikir ya Bu. 1 minggu kelamaan ya Mas, kan kita besok-besok ada jadwal syuting lagi Mas. Ya udah, saya kasih waktu 3 hari ya Bu, karena saya ada pekerjaan juga. Saya melakukan penelusuran, jadi saya kasih waktu 3 hari ya Bu. Ya teman-teman, saya kasih waktu 3 hari. Sini saya tetap membiarkan ibunya di sini. Saya biarkan pikir-pikir dulu karena hak memilih itu haknya ibunya ya Mas ya. Sekarang kita sama-sama baca doa ya teman-teman untuk mendoakan arwah-arwah yang meninggal karena banjir bandang yang bareng ibunya ini ya. Kita baca Al-Fatihah sama-sama ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mungkin perjumpaan kita saya tutup sampai di sini dulu karena ini waktunya sudah mepet. Saya harus pulang karena anak di rumah juga lagi sakit. Bu, doakan anak saya cepat sembuh ya Bu ya. Anaknya lagi sakit. Saya pamit dulu. Nanti 3 hari lagi saya kesini lagi. Ibunya boleh pikir-pikir dulu ya Bu ya. Ini saya nanti akan tayangin di HP ya Bu, boleh? Boleh ya Bu ya? Boleh. Takutnya ibunya nggak tahu YouTube teman-teman, jadi saya bilang ya HP aja. Bu, saya pamit dulu ya Bu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Kalau ada kata-kata saya yang kurang enak, saya pamit dulu ya Bu. Bu, saya pamit dulu. Oke, Mas Toto, kita pamit dulu Mas. Ya teman-teman, saya akhiri dulu ya Mas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.